Assalamualaikum, selamat sore. Kita berjumpa kembali di channel ini. Saya ucapkan salam sejahtera. Semoga saja pada sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama melihat dari hasil kinerja atau capaiannya sampai sore ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Ya, kita langsung saja menuju ke zona lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, dimana tadi kita awali video kita dari zona timur, yaitu jalur terkoneksinya nanti menuju ke outer surface road yang berada di lintasan sirkuit Mandalika. Seperti yang kita ketahui bahwa sirkuit ini merupakan sirkuit jalan raya, jadi artinya nanti untuk jalur yang di timur tadi itu, untuk jalur untuk masyarakat yang ada di kawasan KEK Mandalika yang akan mengunjungi atau para pengunjung yang akan berkunjung ke sini untuk datang melihat keindahan dari pantai yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika. Jadi kenapa disebut sebagai jalan raya atau sirkuit jalan raya? Karena memang nanti setelah habis balapan untuk jalur di bagian outer surface road yang berada di bagian sebelah kiri ini akan bisa digunakan sebagai jalur menuju ke pantai di sekitaran sirkuit Mandalika. Seperti itu. Ya, jadi kita sudah berada di tikungan pertama. Sebelum kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di depan sana, seperti biasa kita akan melihat untuk progres pengerjaan atau hasil capaian sampai sore ini di bagian tribun VIP. Sampai sore ini masih terus dikerjakan di sana untuk pengecoran di bagian pondasi bawah maupun pemasangan tiang di sini sudah terlihat jelas. Ya, kita zoom sedikit untuk melihat situasinya. Ya, ini dia. Jadi untuk pengerjaan di sini ya sudah mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dari situasinya, memang di sini banyak sekali kemarin ya dibor untuk tiang pancang yang ditaruh di sana. Di satu lubang saja bisa 4 tiang untuk dibor. Jadi memang prosesnya agak lama sedikit untuk kekuatan sendiri di bagian tribun VIP yang berada di tikungan pertama ini. Ya, jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini, dimana channel ini akan selalu memberikan informasi kepada kalian semua, yaitu tentang progres pembangunan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika sampai saat ini. Dan kita langsung saja dari tikungan pertama menuju tikungan kedua di sini. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika kita memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan, dimana dari tikungan pertama sampai tikungan ke-9 di depan sana untuk area run off-nya maupun di bagian long lap penalti di sini sudah dilakukan progres lapisan kedua. Dan kemarin ya di depan ini di tikungan ke-5 menuju ke-7 sudah dilakukan progres lapisan ketiga untuk area run off yang berada di sini. Jadi untuk track lane akan dilakukan juga, tapi sebelum itu akan dilanjutkan dulu untuk bagian area run off terselesaikan, maka akan dilanjutkan untuk pengaspalan di bagian track lane. Kita tunggu saja. Ya, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika pada sore hari ini, dimana saat ini kita sudah berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 batas pengaspalan lapisan ketiga kemarin, dan akan dilanjutkan tentunya di sini. Kita masih menunggu ini karena memang untuk siang tadi dilakukan progres pengaspalan di tikungan ke-13 menuju ke-15, yaitu di bagian area run off untuk lapisan pertama, dan akan dilanjutkan pengoneksian di lapisan keduanya. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan untuk hasil kinerja yang didapatkan di bagian tunnel kedua yang ada di sini.
Seperti yang kita ketahui untuk tunnel ini ya, fungsinya nanti sebagai jalur keluar atau jalur masuk para penonton yang akan duduk di bagian tribun tengah nantinya. Ya, kita tarik di sini untuk melihat situasinya dari tikungan ke-7, 8 dan 9 ini. Yang kita lihat di sini ada jalur pengoneksian menuju ke outer surface road. Sudah dilakukan progres pengaspalan juga ya. Kemarin malam kita perhatikan di sini ramai sekali aktivitasnya. Dan akan dilanjutkan juga untuk besok ya, pengaspalan lanjutan di bagian run off yang berada di tikungan ke-10. Apakah sore ini sudah ada pengerjaan? Kita sama-sama lihat di sana untuk aktivitas di sore hari ini. Ya, kita tarik ke belakang dan saat ini kita sudah berada di tikungan ke-10. Apakah ada aktivitas di sini? Wah, memang benar sekali ya. Jadi di sini sudah disiapkan lampu di sini untuk lembur pada malam hari ini. Dan di sini bisa kita perhatikan alat-alat tenda maupun pneumatic tire roller ramai sekali. Ini artinya untuk pengaspalan di area run off yang ada di tikungan ke-10 menuju ke-11 atau terkoneksi menuju ke-11 yang sudah dilakukan pengaspalan kemarin akan dilakukan pengaspalan lanjutan. Dan kita lihat kemarin di sini ya, ada sedikit perbaikan di bagian sisi run off atau tikungan di sini sudah diperbaiki sekarang ya. Sudah kita lihat di sana sudah dilakukan progres untuk penyempurnaan, tentunya dilakukan pengaspalan kembali supaya terkoneksi dengan baik di lapisan pertama ini. Dan akan dilanjutkan untuk aspal lapis yang kedua besok ya. Kita tunggu saja apakah akan dilakukan di sini atau di tikungan ke-13 di bagian sebelah kiri atau di tikungan ke-14 di bagian sebelah kiri, karena sudah mantap juga progresnya di sana. Kita akan sama-sama lihat untuk progres lanjutan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan seperti yang kita lihat di sini, area run off di sini panjang sekali ya, belum dilakukan progres prime code. Nanti kalau sudah, ini artinya akan dilanjutkan untuk progres pengaspalan. Ya, dari tikungan ke-11 ini kemarin, tepatnya di tempat alat grader parkir ini ya, sudah dilanjutkan untuk pengaspalan sampai ke bagian depan itu menuju ke tikungan ke-12 maksud kita, dan terkoneksi menuju outer surface road yang berada di sana ya, bagian sebelah kiri. Sudah semuanya untuk pengaspalan lapisan kedua. Kita akan lihat untuk batasnya di depan ini ya, apakah sampai di sini. Ya, benar sekali. Jadi sampai di sini untuk pengaspalan lapisan kedua kemarin, dan akan dilanjutkan di bagian sisi sebelah ini juga ya, akan diaspal juga seperti yang kita ketahui untuk terkoneksi semuanya. Kita lanjut lagi untuk pantauan kita pada sore hari ini, dan bisa terlihat di sini hasil dari pengaspalan tadi siang untuk pengoneksian di bagian run off yang berada di sisi kanan dari tikungan ke-12 menuju ke-13 dan 14 sampai ke-15 tentunya. Nah, di sana ya untuk lapisan pertama ya. Ini adalah lapisan pertama tadi siang dilakukan. Jadi sudah terkoneksi, bisa kita perhatikan. Nah, ini semuanya ya mantap sampai sore ini. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya. Luar biasa. Kita akan fokus nantinya setelah tersambung semuanya untuk lapisan kedua untuk melakukan pekerjaan di lapisan berikutnya. Ya, di sini bisa diperhatikan memang benar sekali, di sini masih diperbaiki sedikit untuk area yang ada di sini, yaitu di bagian drainase horizon bagian sebelah kiri. Untuk tersesuainya atau elevasinya supaya pas nantinya, supaya kita bisa melakukan progres lanjutan yaitu pengaspalan di lapisan ketiga. Ya, kita turun ke bawah sedikit melihat para pekerja di sini ya, mereka mendada kita itu ya. Jadi luar biasa, mereka terus semangat ini ya untuk melakukan progres lembur di sini untuk menyelesaikan. Jadi ini sedikit saja ya untuk diperbaiki di bagian drainase horizon yang masih belum sesuai maksud kita. Dan kita kembali ke area inner surface road. Di sini apakah siap? Ini bisa kita perhatikan sudah ditumpahkan ini untuk material gravel. Sorry, bukan gravel. Ini material agregat tentunya ya. Jadi bagian dasar nanti sebelum dilakukan aspal AC base, jadi ditaruh dulu untuk bagian dasarnya supaya kuat ya. Jadi ini sudah mantap sekali.
Pembuatan untuk drainase bentuk pipa sudah dibuat di sana untuk pembuangan air nanti di bagian area grepol menuju ke bagian sisi drainase yang ada di tikungan ke-13. Dan kita kembali ke trek lintasan. Ini dia hasilnya tadi siang pengaspalan, jadi luar biasa. Bisa kita lihat bersama-sama di sini ya, sudah mantap sekali. Sedikit lagi tentunya setelah lapisan kedua maka akan sejajar dengan bagian track lane yang ada di sini. Jadi banyak sekali pertanyaan teman-teman, kenapa lebar sekali untuk area run off yang berada di sini? Karena memang selain itu juga kita mengutamakan keamanan ya, keamanan dan kenyamanan nanti buat para pembalap supaya angka kecelakaan sedikit ya, seperti itu, supaya kita menjadi salah satu sirkuit yang benar-benar aman seperti itu. Oke, di bagian sebelah kiri kita bisa lihat di sini untuk tikungan ke-14. Nah, sini sudah dihamparkan, dipadatkan dan disiram, artinya akan segera terkoneksi juga untuk area run off yang berada di bagian sisi sebelah kiri yang akan terkoneksi menuju ke depan sana. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Di sini di bagian sebelah kiri belum dilakukan progres pengaspalan, kita tunggu saja untuk pengoneksiannya ya. Kita lanjut menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Di sini lagi dikerjakan juga di sisi bagian sebelah kanan maupun bagian sebelah kirinya untuk segera dilakukan progres lanjutan. Sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada di gantry lampu start, kita akan perhatikan di bagian gardu PLN yang ada di sini. Apakah sudah siap semuanya? Kita lihat bersama-sama. Ya, di sore hari ini memang para pekerja sudah mulai mundur separuhnya ya. Dan di sini sudah siap, memang di bagian atas lagi dikerjakan itu untuk melakukan progres lanjutan untuk penyelesaian di sana. Di area race control seperti yang kita lihat di sini, kerangka sudah dipasang seperti desain yang diinginkan. Ya, ini dia. Jadi kita bisa perhatikan ya, tinggal di rakit-rakit saja nanti untuk di bagian kerangkanya atasnya ya, maksud kita ya, supaya terkoneksi dan segera akan dilakukan untuk progres pemasangan atapnya. Jadi seperti inilah desainnya, seperti yang kita ketahui ya, diubah kemarin sudah naik sebenarnya. Tapi untuk material tetap digunakan material yang sudah ada supaya tidak ada pemborosan tentunya ya untuk pembangunan di Mega Project ini. Dan di dalam sana untuk lantai kedua pun masih terus dikerjakan untuk pemolesan maupun pengerjaan lanjutan supaya bisa terselesaikan. Seperti yang ada di lantai bawah sudah selesai untuk pengerjaannya, tinggal pemolesan sedikit saja. Dan kita lanjut untuk melihat di gantry lampu start yang ada di trek lurus ini. Seperti di pantauan kita sebelumnya, masih belum dinaikkan untuk satu kerangka yang ada di sana. Apakah terlalu panjang ataukah masih menunggu untuk progres persiapannya? Kita sama-sama nanti akan memantau terus. Dan di sini terdapat bendera merah putih tentunya ya, kebanggaan kita bersama, luar biasa ya. Memang para pekerja di sini ya lembur siang malam untuk menyelesaikan dari Mega Project ini. Selain itu juga nanti akan ditaruh juga di bagian sisi yang lain untuk bendera merah putih. Ya, jadi untuk mengingat kita bahwa sebentar lagi tanggal 17 Agustus, jadi kita akan merayakan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat luar biasa. Ya, di sini di sore hari di bagian pemasangan baut atau pengoneksian di bagian bautnya sudah dilakukan. Masih di topang di sini ya, ditopang pakai tali oleh alat krem di sana. Nanti akan dilanjutkan tentunya setelah dianggap siap dan ada aba-aba dari instruksi para instruktur, maka siap untuk dilakukan pemasangan lanjutan. Ya, di sini untuk gantry lampu start kita masih menunggu terpasangnya sampai sore ini ya. Kita terus akan membagikan video-video terbaru buat kalian semua. Jadi terasa memang lama sekali prosesnya ya. Memang harus benar-benar teliti seperti yang kita ketahui. Benar-benar harus seimbang nantinya supaya tidak berat sebelah. Jadi banyak juga komentar yang bertanya kepada kita, kenapa tidak dipasang dua? Jadi kenapa satu ya? Karena memang keamanan di sini sangat diutamakan seperti yang kita bilang tadi. Jadi kalau di bagian sebelah kanan ditaruh juga untuk tiang sendiri. Nanti para pembalap yang mengambil tikungan take off yang berada dari tikungan ke-17 meleset sedikit ke sini, maka akan
langsung terbentur ke bagian tiang yang ada di bagian sebelah kanan ini. Itu yang dia khawatirkan. Maka di sini ditaruh area grapple ya dan area rumput di sini untuk di bagian sisi sebelah kanan dari tikungan ke-17 ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, supaya kita bersama-sama untuk mengetahuinya. Ya, kita lanjut menuju ke area pedok seperti yang kita lihat di sini untuk pengerjaan di sisi kaplingan-kaplingan yang ada di sini untuk penempatan di area parkir maupun penempatan lainnya. Terus dilakukan pengecoran di bagian pondasi bawahnya ini supaya terkoneksi tentunya. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah lapisan kedua yang dilakukan di sini atau progres pengecoran lapisan kedua dengan ketebalan 22 cm. Bisa kita perhatikan ya, luar biasa sekali. Jadi kokoh sekali kalau kita perhatikan. Setiap 5 meter ditaruh besi ini ya. Besi-besi yang sudah disiapkan 4 meter maksud kita, ditaruh besi di sini untuk kekuatan di bagian pondasi ini sendiri ya, supaya kuat nantinya dan kokoh untuk tidak tergoyahkan apabila nanti kru pembalap memparkirkan kendaraan mereka dengan beban yang begitu berat, tentunya akan kita bisa topang. Oke, kita lanjut ke bagian medical center yang ada di kaplingan keempat yang ada di sini. Jadi untuk medical center sendiri sudah siap pengerjaannya, AC pun sudah dipasang semuanya, instalasi semuanya ya, lampu oke semua, tinggal dinyalakan saja. Nah, di bagian atas ini ya, banyak teman-teman bilang itu karatan, bukan ya, itu adalah debu ya, debu dari bagian sisi ini yang memang bertebaran setiap harinya. Dan kita lanjut menuju ke area podium seperti yang kita lihat di sini. Jadi capaiannya sampai sore ini sudah terlihat ya, pengecoran untuk slop dasar akan segera dilakukan. Begitu juga untuk perakitan besi di sini untuk terkoneksi menuju ke area pedok ini supaya cepat untuk dilakukan perakitan kerangka dan akan dicor lanjutan supaya bisa terselesaikan. Ya, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di tunnel pertama yang ada di depan sana ya. Tapi sebelum itu kita perhatikan di sini untuk area rumput ya, sudah terkoneksi di sini di bagian trek utama yang ada di trek lurus ini. Mantap sekali. Untuk penempatan di bagian pit wall nanti di sini ya, di sebelah kiri sudah diratakan untuk lapisan dasarnya. Akan dilanjutkan untuk pengaspalan tentunya di sana supaya bisa terkoneksi, atau mungkin akan dicor caranya, kita belum tahu ya. Nanti kita akan sama-sama saksikan apakah akan dicor atau akan dilakukan proses pengaspalan. Ya, jadi kita lihat di sini untuk di bagian sayap tunnel pertama yang ada di sini. Jadi tunnel pertama ini fungsinya sama seperti tunnel kedua yang ada di tikungan ke-8 tadi. Jadi tunnel pertama ini sudah siap sekali kalau kita lihat dari situasi dan kondisi pada sore ini. Sudah bisa dilewati di sini ya, banyak sekali kendaraan sudah lalu lalang tentunya dari 2 minggu sebelumnya. Nah, ini dia, kita mau masuk tetapi di sana ada banyak sekali kelihatan tangga ya, atau apa namanya itu, bahan-bahan dari para pekerja yang masih melakukan progres lanjutan untuk pemolesan di bagian dinding kiri dan kanannya. Ya, kita melihat untuk bagian sayap sebelah kanan yang ada di sini untuk terkoneksi ke zona tengah sudah didapatkan. Segera akan dilakukan proses pengecorannya juga di sini supaya bisa terkoneksi dan tersambung semuanya, baik untuk di bagian dasar maupun di bagian retaining wall yang ada di tunnel pertama sayap sebelah kanan ini. Ya, mungkin sampai di sini saja kita akan bersama-sama untuk melihat situasi pada kesempatan sore hari ini. Kita akan berjumpa besok untuk melihat progres pengaspalan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Kita semakin optimis dan selalu yakin bahwa mega project ini akan bisa kita selesaikan sesuai harapan kita bersama. Untuk itu, apabila narasi saya ada yang salah ya, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan terima kasih. Saya undur diri. Matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.